Halo teman-teman, hari ini saya ingin mengulas lagi tentang kisah-kisah yang dialami oleh adik saya. Sekedar informasi, adik saya ini tinggal di desa yang sebenarnya sudah terjangkau informasi dan internet, tetapi dia bukan orang yang suka menonton YouTube atau yang mengerti tentang film-film yang beredar, terutama film-film Hollywood. Jadi itu bisa digambarkan bahwa dia tidak pernah melihat sosok yang akan saya ceritakan nanti. Saya ingin membagikan kisah itu ketika dia mengalami sakit yang sama dengan saya, yaitu COVID-19. Jadi kejadian ini sudah beberapa bulan yang lalu, dan memang selama ini dia beraktivitas seperti biasa meskipun dia tidak melakukan vaksinasi. Kenapa dia tidak melakukan vaksinasi? Karena riwayat sakit yang dialaminya itu yang seperti Anda bisa saksikan di tayangan sebelumnya mengenai sakit Guillain-Barré syndrome atau GBS, itu membuat dia tidak bisa melakukan vaksinasi karena vaksin itu sendiri ada catatannya, tidak semua orang boleh melakukan itu. Nah, karena aktivitasnya lebih banyak di luar juga karena harus berjualan, itu membuat dia juga rentan. Saya akan membuka cerita ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin karakter yang ada di film-film atau mungkin di sinetron atau mungkin di dunia sinematografi itu ada aslinya atau wujudnya sebenarnya nyata atau tidak? Dalam konteks itu memang ada di dunia atau hanya sebuah rekaan saja? Dan itu saya lihat ternyata apa yang dilihat adik saya selama di rumah sakit, sosok yang dia lihat itu mirip sekali dengan karakter yang ada di sebuah film. Ya, saya sebutkan di sini film yang berjudul Justice League. Nah, di situ banyak sekali hero, atau kalau cowok hero, kalau cewek heroin yang ditampilkan. Jadi ini peperangan antara yang baik dan yang jahat. Dan kalau Anda lihat karakter di situ, ada karakter yang terkenal seperti Superman, Batman, kemudian Wonder Woman, dan karakter tambahan yang lain. Tetapi di sini saya lebih ingin berbicara tentang sosok yang jahat, yang penampilannya itu secara fisik itu sama dengan apa yang dilihat adik saya di rumah sakit. Nah, di situ awalnya adik saya cerita bahwa dia mengalami sakit yang luar biasa, yang di bagian kedua nanti akan saya ceritakan lebih detail. Dan di situ dia kebetulan dia bisa menggambar, jadi dia mencoba menggambar sosok itu. Secara sekilas gambar yang dia buat itu mungkin seperti karakter kartunnya, tetapi ketika saya mencoba mencari-cari di internet, sosok apa sebenarnya yang mendekati, yang paling mendekati itu ternyata saya temukan di film Justice League itu.
Jadi di situ ada karakter jahat namanya Stephen Wolf. Pertanyaan saya adalah, seberapa mirip dan apakah memang seperti itu karakter jahat yang disampaikan? Jadi saya mencoba membandingkan. Yang pertama, gambar ilustrasi yang dibuat oleh adik saya. Yang kedua, gambar karakter itu. Dan saya temukan bahwa pada seri sebelumnya, Justice League itu menampilkan sosok yang sedikit berbeda. Mungkin dengan kemajuan teknologi yang lebih kompleks, lebih bagus. Akhirnya di seri berikutnya terjadi perubahan secara kostum. Tapi garis besarnya sama, bahwa sosok ini memiliki tanduk kiri dan kanan, kemudian membawa semacam kapak yang besar, yang ujungnya lancip, ujung di belakangnya. Dan ketika saya gali-gali lagi, ternyata sosok ini semacam demon atau iblis. Yang jelas nanti saya akan menceritakan lebih lanjut di bagian kedua. Jadi saya kembali ke topik awal, apakah mungkin karakter di sebuah film, dalam hal ini film Hollywood, itu nyata, kelihatan di dunia ini, pernah kelihatan atau nyata? Kalau belakangan ini kita mendapatkan banyak cerita dari seorang komika bernama Mongol Stress tentang dunia satanik. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilihat oleh adik saya itu lebih mengarah ke situ. Jadi hantu yang kelihatan atau apa yang dia lihat secara batin itu bukan semacam pocong atau kuntilanak atau genderuwo. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada sosok-sosok yang biasanya dia lihat seperti itu. Dan kalau kita membandingkan dengan keterangan yang disampaikan komedian Mongol Stress, bahwa level mereka itu sudah berbeda. Nah, kita nggak tahu apakah benar seperti itu. Jadi ini tergantung Anda mengerti tentang masalah seperti ini. Jadi ketika situasi adik saya sedang parah-parahnya di rumah sakit karena dia sempat meminta untuk pulang begitu mendapatkan serangan atau mendapatkan penampakan seperti itu, sampai akhirnya dia sempat dipindah kamar dan itu agak berkurang situasinya. Tetapi itu sungguh mengerikan. Bayangkan Anda dalam posisi sakit, terutama buat mereka yang pernah mengalami COVID. Betapa pada yang saya alami itu minggu kedua itu masa-masa kritis, dimana saya tidak bisa tidur seharian, itu hanya sekitar 2 atau 3 jam saja. Itu pun karena kecapean. Setelah kecapean batuk, kecapean merasakan sakit, akhirnya saya tertidur. Nah, saya membayangkan situasi yang sama, dan adik saya ini benar-benar berhadapan muka. Jadi Anda bayangkan ketika
Anda harus memutuskan apa aku menyerah atau aku tetap berjuang. Disitulah titik dimana kalau kita bisa sebut ini adalah iblis mencabut nyawa. Jadi bukan malaikat mencabut nyawa. Karena yang saya yakini malaikat itu ya baik karakternya. Tidak ada malaikat yang tidak baik. Kalaupun ada yang namanya fallen angel atau malaikat yang jatuh, ketika dia jatuh artinya statusnya bukan malaikat lagi. Dan salah satu sosok yang muncul di depan Anissa itu adalah iblis itu sendiri, yang berusaha mematahkan semangat, berusaha untuk membuat orang yang sakit ragu-ragu apakah dia bisa menang melewati ini. Saya sendiri pun pada saat mengalami sakit ini sempat berpikir juga pada saat minggu kedua kritis itu, apakah saya bisa melewati ini. Karena banyak kasus juga mereka yang mengalami COVID bisa jadi menyerah dan akhirnya meninggal. Seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, saya akan tutup dengan penjelasan dari seorang pendeta. Apakah memang ada malaikat pencabut nyawa itu? Dari sudut pandang Kristen. Pak, saya mau tanya, apa ada malaikat pencabut nyawa yang turun ke dunia mengambil nyawa orang yang mau meninggal? Katanya berbaju hitam dan beberapa kali hadir di ruangan orang yang mau meninggal itu sampai orang itu meninggal. Apakah malaikat itu suruhan Tuhan atau lain? And betulkah ada seperti itu? Sebab saya belum yakin dan percaya ada hal seperti itu. Tolong ya Pak jelaskan. Thank you so much. Thank you so much sebelumnya atas penjelasan Pak Eras dari Malaysia, dari Miri. Alkitab tidak menjelaskan adanya malaikat khusus pencabut nyawa. Yang ada malaikat pemberita dan malaikat perang seperti Mikael, Gabriel, Mikael. Jadi kalau ada pengalaman-pengalaman pribadi yang bersifat subjektif, itu tidak bisa menjadi dasar atau landasan. Ya. Kalau ada orang meninggal lalu disambut malaikat, bisa saja seperti Lazarus di dalam Lukas pasal 16. Tetapi itu bukan major issue, bukan hal yang utama. Ya, Anda tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Jadi sebaiknya kita anggap tidak penting saja. Ya, oke. Tetapi yang saya akui adalah sosok yang kita lihat di film-film atau mungkin di dalam game sekalipun yang dimainkan oleh anak-anak atau orang dewasa juga kadang yang berbentuk iblis atau demon itu nyata. Bagaimana kisah selanjutnya secara detail nanti saya akan ceritakan di bagian kedua. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati.